Eropa dan NATO di ambang jurang. Dikhianati, pecah berdarah di hadapan badai gila perang. Amerika, Israel, Iran. Suara ledakan bom yang memekakkan telinga dari Tehran bergema ke Tel Aviv, dan sekarang, Eropa, benua damai yang pernah bangga, sedang gemetar seperti daun kering di depan badai api neraka. Pada 24 Februari 2026, Amerika dan Israel, di bawah tangan besi Donald Trump dan Benjamin Netanyahu, tiba-tiba melancarkan serangan mematikan Operation Epic Fury dan Roaring Lion, menghabisi pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei, mengubah Timur Tengah menjadi lautan api yang menyebar seperti penyakit mematikan. Iran mengaum balas dendam. Drone dan rudal melesat seperti setan, menusuk langsung ke Teluk Persia, Lebanon, dan bahkan menancap ke Siprus, jantungnya Uni Eropa. Eropa dan NATO ditusuk dari belakang tanpa peringatan apapun, sekarang tenggelam dalam kekacauan perpecahan yang mengerikan. Kengerian ditarik ke dalam tungku api kematian, dan permohonan diplomasi yang sia-sia di tengah gemuruh perang. Ini bukan main-main. Ini adalah perang hidup mati, di mana sekutu berubah menjadi musuh, dan Eropa bisa hancur dalam sekejap mata. Bayangkan pemandangan mengerikan. Para pemimpin Eropa dan NATO begadang semalaman, keringat dingin mengucur saat telepon berdering nyaring dari Washington ke Brussels. Tidak ada kata-kata samar dari Trump atau Netanyahu, "Kami dikhianati," seorang pejabat UE anonim berteriak pada wartawan. Reaksi Uni Eropa, UE, awalnya adalah keheningan mematikan, lalu meledak dalam pernyataan panik yang sia-sia. Ketua Ursula von der Leyen, wajahnya pucat pasi dalam rapat darurat daring pada 1 Maret, berteriak, "Situasi ini sangat mengerikan dan mematikan. Kami memohon semua pihak untuk menahan diri semaksimal mungkin, melindungi warga sipil, dan menghormati hukum internasional sebelum neraka datang." Tapi kata-kata itu hanya seperti angin lalu di tengah badai api. UE menghindari kritik langsung terhadap Amerika Israel, malah merobek-robek respons Iran. Serangan balasan tak termaafkan yang melanggar kedaulatan Teluk Persia dan Siprus. Von der Leyen bahkan lebih berani berteriak dukungan untuk rakyat Iran dan mimpi demokrasi mereka, menyiratkan gelap tentang penggulingan rezim Tehran. UE akan terjun melindungi anggotanya jika terancam, dia menggeram, terutama setelah drone Iran merobek pangkalan Inggris di Siprus, serangan mematikan yang membuat seluruh benua bergidik ngeri. Tapi di balik topeng pahlawan itu adalah ketidakberdayaan yang menyedihkan. UE mengklaim diri sebagai pihak luar, mendorong negosiasi nuklir Amerika-Iran, tapi perpecahan internal seperti pisau menusuk daging membuat mereka tak berdaya seperti boneka. Tidak ada mekanisme pertahanan yang diaktifkan, hanya perintah evakuasi panik ribuan warga Eropa dari tungku perang. Perpecahan Eropa meledak seperti bom waktu, terungkap melalui respons berdarah dari negara-negara kuat. Jerman, di bawah Kanselir Friedrich Merz, sedang memainkan permainan mematikan dua sisi. Merz secara terbuka bersekongkol dengan Amerika Israel, mengaum tujuan menghabisi rezim Iran, bahkan memuji misi Amerika setelah diam yang mencurigakan. "Kami ingin mengakhiri neraka ini secepatnya," dia berteriak. Tapi Jerman menghindari serangan langsung, hanya merobek-robek Iran soal program nuklirnya. Sikap pragmatis ini mencerminkan ikatan erat dengan Washington, tapi membuat rakyat Jerman marah. Ribuan demonstran di Berlin berteriak, "Tidak ada darah untuk minyak." Prancis, di bawah Presiden Emmanuel Macron, terjun ke jalan netral yang dramatis seperti film aksi. Macron menyebut serangan Amerika-Israel sebagai melampaui hukum, seperti mimpi buruk, tapi menghindari kritik langsung, malah merobek-robek respons Iran sebagai kejahatan serius. Prancis berani memberikan dukungan pertahanan, melempar kapal induk Charles de Gaulle ke Laut Mediterania. Isyarat pahlawan, tapi penuh kematian. Khususnya, Macron terjun mendukung Spanyol melawan ancaman perdagangan dari Trump, menunjukkan UE sedang goyah seperti gedung yang akan runtuh, tapi masih berusaha mempertahankan kesatuan. Inggris, di bawah Perdana Menteri Keir Starmer, sedang dalam posisi terjepit mematikan. Sebagai antek dekat Amerika, Inggris membuka lebar pangkalannya untuk pertahanan, seperti pesawat Inggris terjun menghadang rudal Iran. Tapi Starmer berteriak, "Kami tidak terjun ke serangan." Dia memohon penahanan diri dan negosiasi nuklir, berusaha menyeimbangkan antara cengkeraman Trump dan opini publik Eropa.
di mana demonstrasi anti-perang meledak di London seperti gunung berapi. Pangkalan Inggris di Cyprus yang robek membuat Starmer menghadapi badai dari oposisi. Inggris sedang menggali kuburnya sendiri ke dalam perang orang lain. Berlawanan arah, Spanyol di bawah Pedro Sanchez meledak seperti pemberontak Eropa. Sanchez satu-satunya yang berani mengaum kritik terhadap Amerika Israel sebagai tindakan sepihak berdarah dan ilegal. Dia menendang Amerika keluar dari pangkalannya, bahkan mengusir pesawat pengisian bahan bakar, keputusan yang membuat Trump mengancam merobek hubungan. Sanchez membandingkan neraka ini dengan Ukraina dan Gaza, berteriak, "Hentikan pertumpahan darah!" dan mendapat dukungan dari Prancis serta von der Leyen. Ini adalah jeritan hati nurani, atau bunuh diri politik. Rakyat Spanyol bersorak, tapi para ahli gemetar bahwa Madrid akan jadi target berikutnya Iran. Italia, dengan Menteri Guido Crosetto, berteriak kekhawatiran tentang legalitas serangan, menyebutnya sebagai monster di luar hukum. Italia terjun ke evakuasi warga dan bertahan, menghindari terjun ke api. Negara-negara Eropa Tengah seperti Ceko, Slovakia, Hungaria mendukung Amerika Israel, tapi merobek-robek UEFA tak berguna. Perdana Menteri Ceko Andrej Babiš menyebut Iran sebagai monster nuklir. Slovakia menggunakan kesempatan untuk menusuk Brussels dari belakang. Hungaria menghubungkan dengan Ukraina, gemetar takut konsekuensi seperti domino runtuh. Yunani dan Siprus, yang ditusuk langsung, berteriak memanggil kesatuan UE melawan Iran, tapi menghindari dukungan serangan awal. Beralih ke NATO, aliansi baja yang menyelimuti Eropa, responnya seperti binatang terluka, hati-hati sampai menakutkan. Memprioritaskan pertahanan dan menghindari intervensi langsung. Sekretaris Jenderal Mark Rutte, wajahnya pucat hijau dalam pidato, memuji serangan Amerika Israel sebagai pukulan mematikan karena merobek kemampuan nuklir dan rudal balistik Iran. Dia mengaum Iran akan menelan Eropa, mengancam keberadaan Israel dan benua. Tapi Rutte menegaskan tegas, NATO tidak terjun ke neraka ini, hanya mengizinkan sekutu individu mendukung Amerika Israel jika berani berjudi. Segera setelah meledak, NATO memanggil Rapat Darurat Dewan Atlantik Utara, NAC. Organisasi itu merobek-robek serangan balasan Iran, berteriak kesatuan darah daging dengan anggota yang terancam, dan memuji sistem pertahanan rudal yang sudah merobek rudal yang mengarah ke Turki. Juru bicara NATO menggeram. Kami mengawasi seperti elang, meningkatkan kewaspadaan untuk melindungi jika setan menyebar. Tapi NATO menghindari mengaktifkan pasal 5, serangan terhadap satu adalah serangan terhadap semua, karena belum ditusuk langsung. Perpecahan NATO meledak. Inggris-Prancis mendukung pertahanan, Jerman mendukung anti-Iran nuklir, Spanyol menendang kerjasama. Rutte memperingatkan, banyak sekutu terjun mengikuti Amerika Israel, menghubungkan dengan Ukraina, menganggap serangan akan merobek dukungan Iran untuk Rusia. Tapi kurangnya konsultasi dari Amerika membuat Eropa berteriak dikhianati, menyebabkan respons kacau. Di X, opini publik meledak dengan no war in Middle East, menyebut Eropa pengecut yang tak bisa bertarung. Faktor yang mendominasi, ikatan dengan Amerika, opini publik yang berteriak anti-perang, dan Iran-Rusia seperti ular berbisa. Secara keseluruhan, respons Eropa NATO adalah pasif mematikan, mendukung stabilitas, merobek-robek Iran, tapi menghindari bentrokan dengan Amerika Israel untuk mempertahankan aliansi, mendorong diplomasi. Tapi perpecahan ini bisa merobek UE NATO, mengubah benua menjadi mangsa lezat untuk perang dunia. Apakah Eropa akan bangun atau tenggelam dalam darah? Jawabannya menggantung saat bom masih meledak. Artikel ini berdasarkan sumber berita UE, NATO, pernyataan pemimpin dan laporan internasional.